Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilatul Afidah dari Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Ingin mempresentasikan materi terkait leadership, seni, dan gaya kepemimpinan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan, menurut Stockdale tahun 1948. Seorang pemimpin sangat penting di dalam modal sosial untuk memperkokoh dan membangun suatu masyarakat dalam membangun konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas, dan kepedulian bersama-sama. Teori kepemimpinan sendiri yaitu ada 8. Yang pertama, Great Man Theory, yaitu kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan di bawah seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Dan yang kedua, Trait Theory atau teori sifat kepribadian. Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga, kontingensi teori atau teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Yang kelima, behavioral theory atau teori perilaku. Pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Yang keenam, teori servant atau teori kepemimpinan pelayan. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Yang ketujuh, teori transaksional atau teori kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian. Gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan stafnya saling menguntungkan. Yang terakhir, teori transformasional atau teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercaya kepadanya dengan lebih efektif. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Nah, kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu kesadaran diri, serta menjadi warga dunia dan memperdayakan orang lain, serta berorientasi solusi. Nah, tipe gaya kepemimpinan sendiri yaitu terdiri dari 1. Otoriter. Tipe kepemimpinan ini umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu. Biasanya tipe gaya kepemimpinan otoriter itu dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ya, yang wataknya itu keras, harus menaati pimpinan. Contohnya pemimpin yang otoriter kita tahu ya, seperti zaman dulu itu ada Hitler dan lain sebagainya. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie
palästinensische Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Dan yang kedua yaitu demokratis, jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi lebih baik. Nah, di negara kita ini, Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi. Saudara-saudara, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presiden Indonesia. Saya adalah anak orang biasa, anak biasa dari Pacitan, yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi presiden dalam landscape politik di mana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri dalam demokrasi 240 juta adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya dalam 10 tahun saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa. Akhirnya, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan partisipasi saudara-saudara dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegatif. Pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu atau terpilih. Dalam hal ini seperti halnya diterapkan pada negara yang mempunyai Perdana Menteri, yaitu seorang raja mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada Perdana Menteri. Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ni sign dengan Trump. Esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN. Bawa Brazil. Brazil itu perang. Musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa. Ramaphosa. Disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Selalu tu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dengan kita. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Jadi sudah kena harap. Saya syukur. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Sebab itu kita sign kemudian ya. ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yang pertama ASEAN dengan yang upgrade ni. So, pertama, kalau kita takut dengan negara Amerika Syarikat, mana mungkin kita sign dengan China? Sehari selepas Presiden Trump pulang. Tak mungkin. Ini saya kata kebijaksanaan diplomasi. Ya, bukan saya, tapi rakan-rakan semua. Nah, yang terakhir yaitu tipe gaya kepemimpinan transformasional. Berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Nah, menurut kalian, kalian lebih memilih gaya kepemimpinan seperti apa? Bilang saya adalah ibu rumah tangga, saya tidak mengerti birokrasi. Saya menjalani pemerintahan ini selalu hanya dengan insting seorang ibu. Dari tadinya saya punya 3 anak, sekarang saya punya 1,3 juta anak.
ketika saya ibu selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, terutama pendidikan, kesehatan, rumah yang nyaman. Itu pun yang akan saya lakukan kepada 1,3 juta anak-anakku di Maluku Utara. Nah, di dalam agama Islam, kepemimpinan juga disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Semua orang itu, setiap manusia itu sebenarnya itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, ataupun bisa jadi pemimpin untuk orang lain, seperti halnya kita sebagai mahasiswa harus mampu memimpin diri kita untuk menyelesaikan tugas kuliah, sambil bekerja juga, dan lain sebagainya. Dan di samping itu misalnya kita menjadi kakak, itu kita harus bisa memimpin adik-adik kita dengan baik, atau yang udah berkeluarga itu harus mampu memimpin anaknya, dan lain sebagainya. Namun yang utama itu kita harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Nah, membangun kepemimpinan dalam diri itu sebenarnya melalui tata cara sebagai berikut, yaitu meningkatkan self-awareness, merenungkan sesuatu yang berarti, yaitu membuat tujuan hidup, meningkatkan skill, mendengar, serta menumbuhkan kesopanan dan berdamai dengan kekurangan diri. Nah, cara menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Yaitu pertama, komunikasi yang jelas dan terbuka, empati terhadap tim. Seperti misalnya kita menyapa tim kita atau menanyakan kabar tim kita. Terus selanjutnya itu memberi contoh positif. Kita sebagai pemimpin itu kita bisa memberi contoh yang baik, seperti misalnya seorang pemimpin yang sholatnya tepat waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mendukung pengembangan tim. Nah, itu contohnya seperti membiarkan tim kita atau bawahan kita menjalankan suatu pelatihan, diklat, dan lain-lain. Selanjutnya itu transparansi dalam kepemimpinan. Itu juga penting ya, seperti kita memberi nilai kepada bawahan atau pekerjaan itu dengan transparan dan adil. Selanjutnya itu pengambilan keputusan yang bijak. Seorang pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan yang menurut saya tegas, cepat, dan juga bijak. Namun tetap perlu mendengarkan aspirasi dari bawahannya. Selanjutnya itu memberi apresiasi dan pengakuan apabila tim kita berhasil atau mencapai target. Selanjutnya itu tegas namun tetap ramah dan bisa bergaul dengan semua orang. Nah, beberapa contoh pemimpin yang baik yang kita ketahui itu seperti Pak Ignatius Jonan, yaitu mantan Direktur Utama PT KAI yang mampu mengubah wajah transportasi publik dari merugi atau dan semrawut menjadi layanan modern dan manusiawi. Kepemimpinan yang baik tidak hanya soal kecerdasan tetapi keberanian untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab sering turun tangan di malam hari untuk berkeliling kota Madinah bersama pembantunya, yaitu Aslam. Ia memeriksa keadaan rakyatnya secara langsung, memastikan tidak ada yang kelaparan, dan memikul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada keluarga fakir miskin. Nah, menurut kalian, contoh pemimpin yang baik itu seperti apa dan siapa?
Nah, selanjutnya kepemimpinan dalam perspektif Gen Z nih. Gen Z sendiri itu apa sih? Gen Z itu golongan orang yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012 atau usia 14 sampai 29 tahun. Berdasarkan data BPS, Gen Z menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia saat ini, yaitu mencapai 24,93% sampai 25% dari total populasi, dan selanjutnya itu yang kedua disusul oleh generasi milenial sebesar 24,34%. Nah, dalam kepemimpinan saat ini, pemimpin itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan sosial saat ini ya, dan bisa berbaur dengan generasi Z. Nah, apa sih harapan yang pemimpin yang diharapkan Gen Z itu seperti apa? Yaitu yang pertama, transparansi dan keadilan ya. Gen Z itu memandang sesuatu itu harus adil ya. Mereka tidak mau dipilih kasih gitu. Yang kedua yaitu keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Gen Z ini sangat menjunjung tinggi kesehatan mental ya. Selain itu, kolaborasi bukan perintah. Gen Z itu menganggap pemimpin itu harus bisa seperti teman, namun juga harus punya sisi ketegasan juga. Dan selanjutnya itu fleksibilitas. Gen Z ini sebenarnya cenderung ingin fleksibel ya. Yang penting pekerjaan selesai, namun bisa menerapkan hobi atau tetap bisa beristirahat. Dan salah satu hal yang cocok untuk Gen Z itu sebenarnya yang bisa diterapkan itu WFH atau work from home, yang saat ini mulai banyak dilaksanakan ya, atau WFC, work from cafe gitu, biasanya sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan selanjutnya yaitu work-life balance. Nah, Gen Z ini sangat menjunjung work-life balance-nya, yaitu kerja itu gak harus capek banget, namun tetap bisa santai dan menikmati hidup. Nah, biasanya penyakit-penyakit dalam kepemimpinan, bahasa-bahasa Gen Z-nya nih, biasanya ada yang anak-anak Gen Z itu menyebut ada pemimpin NPD, Narcissistic Personality Disorder, pemimpin yang ditandai dengan rasa superioritas yang tinggi, kebutuhan konstan akan pujian, dan kurangnya empati terhadap anggota tim atau bawahannya. Dan yang kedua ada sosok pemimpin plenger nih, kata Gen Z, yang bertingkah laku absurd, random, linglung, atau mengambil keputusan yang tidak nyambung dan konyol yang membuat sebel para generasi Z. Dan yang ketiga ada pemimpin titipan ya, yaitu yang dianggap tidak memiliki kompetensi di bidangnya dan kadang sering hilang-hilangan. Terus ada juga pemimpin emosian dan akhlaknya tidak baik ya, mudah marah, akhlaknya tercela, suka memaki-maki, dan lain sebagainya. Itu sebaiknya sifat-sifat pemimpin yang harus dihindari. Nah, saat ini kita membahas mengenai penilaian kepemimpinan yang menjadi salah satu saat ini bisa jadi kekurangan dalam sistem kita, yaitu kita sering kali mendengar atau menjumpai penilaian itu biasanya dilakukan oleh atasan kepada bawahannya, namun kita jarang menjumpai penilaian
dari penilaian atasan gitu oleh bawahannya. Nah, biasanya apabila atasan melakukan penilaian pekerjaan terhadap bawahannya dengan nilai buruk, karyawan atau bawahan tersebut bisa jadi kena hukuman atau bahkan di PHK. Tetapi apabila penilaian buruk itu dilakukan oleh bawahan kepada atasan, sejauh mana pengaruhnya terhadap atasan tersebut. Bahkan jarang ada pengaruh ya biasanya dan sulit ya. Tentunya hal ini menjadi PR kita untuk menciptakan lingkungan yang baik. Mungkin nanti untuk kedepannya terkait hal ini bisa didiskusikan lebih lanjut dan menjadi trigger kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar fit dan baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.